sudah direcord. Ya, aku ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Semoga keselamatan, keberkahan, juga rahmat Allah tercurah limpahkan kepada kita semua, kepada Mila, kepada Mbak Ilmi, Teh Inga, terutama untuk Teh Fitri, Kang Isal, ya Masya Allah, yang masih di Baitullah. Eh, Semoga Allah limpahkan keberkahannya, Allah limpahkan rahmatnya, juga keselamatan untuk keluarganya Teh Fitri, untuk Kang Isal, untuk guru-guru Teh Fitri, untuk guru-guru Kang Isal juga, dan untuk semua yang Teh Fitri dan Kang Isal sayangi, dan kita juga untuk guru-guru kita, untuk keluarga kita, dan semua yang kita sayangi, ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan lagi untuk berkumpul. Terima kasih ya Allah. Semoga dengan berkumpulnya kami akan ada hikmah-hikmah yang kami dapatkan dan Engkau bukakan jalan-jalannya. Engkau berikan kami cahaya-cahayamu ya Allah, sehingga kami mampu membaca hikmahmu, membaca semua kebaikan dari momen-momen yang Engkau hadirkan kepada kami ya Allah. Hadirkanlah petunjuk bagi kami ya Allah, dan semoga dengan itu kami menjadi hamba yang semakin bertakwa, dan kami pun semakin yakin kepadamu, dan kami pun menjadi semakin mencintaimu, dan Engkau pun mencintai kami ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Amin amin ya rabbal alamin. Berarti langsung alih rasa ya. Tadi aku lihat Mila udah selesai ya. Mungkin dari Mila dulu mungkin ya. Mila gimana nih Mil rasanya? Allah. Eh, Gimana ya rasanya? Sebenarnya rasanya agak itu ya teh. Eh, proses yang Mila rasain selama menulis itu tuh sebenarnya agak pusing ya. Pusingnya tuh kenapa? Karena rasanya tuh kayak pengen ceritain semuanya gitu, kayak rasanya gitu kan. Kayaknya oh iya yang ini belum, iya ini lupa. Oh iya bagian ini, oh iya bagian itu gitu. Kayak momen-momennya tuh banyak gitu yang pengen ceritain, tapi kan eh, harus harus itu lagi ya, harus lihat lagi apa yang perlu ditulis gitu kan teh. Nah, em, apa ya? Em, ya, mengenai ceritanya kan itu bebas ya dari teh, baik itu di project satu atau awal mula kita ketemu masuk di KC gitu. Jadi Mila tuh banyak ceritanya proses Mila masuk KC gitu, yang paling banyaknya gitu. Sebelum masuk ke KC tuh panjang lah gitu, prolognya, pendahuluannya gitu. Terus setelah itu kan tektokan sama Ratih gitu ya, cecetan sama Ratih. Ratih pun juga kayak bilang, ah Ratih baru pembukaan 19 halaman Mil, kata gitu. Wah gitu, baru pembukaan gitu kan. Maksudnya tuh belum apa, belum masuk KC offline kalau nggak salah. KC offline atau proyek ya waktu itu Ratih bilangnya udah 19 halaman gitu. Bahkan saat itu sampai buat apa, sub katanya, kayak sub satu, sub dua, sub tiga gitu. Kayak bagian-bagian dari ceritanya gitu. Nah, tentang perasaan Mila menulis, saat menulis itu teh, Mila menemukan gitu, menemukan, oh ternyata kita udah sejauh ini ya gitu, kayak gitu. Mila menemukan itu gitu, menemukan kayak apa ya, nggak sadar gitu, nggak sadar tiba-tiba udah di sini, tapi pas nulis, oh aku udah sejauh ini ya gitu, aku udah sejauh ini ya perjalanannya gitu. Kalau ibaratkan orang mendaki gunung kali ya teh, mendaki gunung tuh dia lihat
track yang dia lalui itu sulit banget gitu ya. Tapi pas di puncak, aku udah di puncak ya gitu. Kayak mungkin perasaannya seperti itu gitu kan. Oh aku udah ngelewatin ini ya gitu. Aku udah ngelewatin itu. Aku udah ngelewatin ini dan itu gitu kan. Di sisi lain tuh apa ya muncul gitu rasa bersalah saat selebrasi kita di Kongko penutupan project satu gitu karena nggak menghadirkan rasa excited dengan penutupan. Nah di situ Mila baru menyadari gitu kan karena kan sebelumnya beberapa tete-tete kan udah ada ali rasa ya yang nyampein merasa bersalah kayaknya pas penutupan belum apa ya belum merasa excited gitu tapi Milanya bingung bagian mana nggak excitednya. Nah pas nulis Mila baru ngeh gitu iya kayaknya Milanya juga nggak excited banget deh sama penutupan gitu. Terus ada juga beberapa bagian-bagian ini yang Mila cukup apa ya tersentuh juga ya gitu tersentuh itu waktu itu dari Ali Rasanya Raffi sama Teh Dila yang bilang baru nulis awal-awal udah nangis gitu udah berasa feel nangisnya ya Allah gitu kan udah berasa feel nangisnya ya gitu karena Tedila sama Rati itu kayak bener-bener ngebayangin gimana sih ngomong sama anaknya gitu. Seperti itu sih teteh-teteh. Tapi kan di sisi lain, apalagi yang belum diamanahkan anak ya, jadi kayak gimana coba ngebayangin punya anak gitu. Apalagi Mila gitu ya, yang masih gadis, belum punya suami gitu. Gimana caranya ngebayangin? Tapi Bismillah lah gitu. Nah, sambil menulis itu benar-benar akhirnya muncul di sisi yang menempatkan diri sebagai seorang ibu gitu, cinta kayak Mila tuh kayak pengen ngasih tahu ke anak Mila gitu kayak kamu nggak apa-apa kayak gini kalau kamu gini nggak apa-apa gitu kamu laluin aja ya ini gitu kamu nggak apa-apa ya gitu kayak gimana ya teh apa ya em, kalau mungkin ya ibaratnya tuh kan kita nggak tahu ya ke depannya seperti apa gitu dan seberat apa tapi Mila tuh kayak berusaha meyakini ke anak Mila kelak kalau misalnya dia baca gitu kan kamu tuh nggak apa-apa kalau kayak gini akui sama Allah ya gitu kayak kamu nggak apa-apa kalau kayak gitu-gitu akui sama Allah ya gitu karena gimana ya teh kita kan nggak tahu ya gimana kitanya ke depannya gitu nggak tahu juga kondisi hati gitu kan bisa aja mungkin saat ini kita dapat materi terus kita ngangguk kayaknya gampang gitu untuk diimplementasikan tapi kan nyatanya nggak segampang itu gitu jadi Mila tuh kayak ngerasa kalaupun suatu saat Mila jadi ibu dan posisinya punya karakter yang atau hati yang lagi tidak baik-baik saja, minimal anak Mila baca tulisan ini deh gitu kayak supaya anak Mila juga tahu kalau Mila punya sisi yang ini gitu kayak ini loh ibu kamu punya sisi yang ini loh gitu kayak walaupun mungkin Milanya keras mungkin kan kita nggak tahu ya kayak mungkin Mila keras satu waktu tapi dengan tulisan itu Mila kayak ngebayangin ini loh ibu ada di bagian siang ini gitu tapi kamu harus tahu ya yang ini gitu kayak Mila ngebayanginnya teh terus tadi Mila juga ngebayangin ini walaupun mungkin kita nggak tahu ya punya anak atau enggak ingat sama Ali rasanya Teh Tika gitu yang bukunya itu di apa bukunya itu dibagikan ke temennya gitu kan teh kepada orang yang sebenarnya nggak dibayangin gitu kalau kita tuh punya target orang-orang seperti itu kita nggak ngebayangin kita kan cuma ngebayangin promosikan ya udah siapa yang mau gitu nggak ngebayangin ada orang yang ternyata Allah gerakan melapangkan hatinya untuk menerima tulisan itu gitu. Nah, Mila malah ngebayangin gini teh gitu. Kan kita alhamdulillah ya KC tuh udah ada keponakan-keponakannya gitu dari Teh Cynthia, dari Teh Zulfa, OTW Teh Ilma gitu. Terus apalagi Teh Neneng gitu. Dan teteh-teteh yang alhamdulillah sudah Allah amanahkan anak gitu. Nah, walaupun mungkin kita nggak ada tapi Mila malah ngebayangin minimal tulisan ini dibaca deh sama anak-anaknya juga apa-apa gitu sama keponakannya Kace gitu Mila bilang kayak apa ya eh gimana ya ibaratnya tuh gini loh teh Mila kan melalui hal yang berat gitu ya hal yang berat
mungkin Tata juga juga ada ya di fase hal berat, lalu hal berat itu telah dilalui. Nah, yang namanya hal berat yang telah dilalui itu pasti deh Tata tuh pengen ngebagiin ke orang-orang gitu kayak, kamu gini ya gitu, aku tuh lewatin itu tapi kamu gini ya gitu. Maksudnya tuh kayak bukan ngarepin orang tuh jadi sesuatu ya, tapi kayak ini ya kamu pegang ini gitu. Kamu mau lalu ini kan? Nih, pegang ini gitu. Kamu perlu ini kan? Nah, ini nih perlu pegang ini gitu. Ibaratnya tuh kayak gitu kayak seperti itulah atau mungkin penggambarannya ya lagi-lagi Mila analoginya tentang gunung ya teh karena akhir-akhir ini Mila suka banget tonton sama orang yang mendaki gunung kayak ibaratnya kalau orang-orang mendaki gunung tuh mereka tuh ngasih tahu oh nanti di gunung tuh gini 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 kamu kamu bawa yang perlu-perlu aja ya yang segini-segini gitu kayak kayak mereka tuh udah bisa orang-orang yang sudah sering mendaki gunung tuh mereka udah bisa mentakar ya untuk orang-orang yang pemula gitu. Kamu kalau pemula kamu bawain ini aja gitu. Seperti itu gitu. Jadi kayak ya bilang memberikan hal itu gitu. Dan rasanya tuh sayang banget ya kalau misalnya eh momen-momen yang udah kita lalui itu kita lupakan kayak gitu. Maksudnya tuh itu bekal gitu itu bekal untuk next next level kita gitu jadi Mila tuh pas nulis ya Allah ini pengen pengen Mila pegang ya gitu untuk next level gitu maksud itu Mila pernah laluin ini gitu tolong bantu Mila untuk ingat kisah ini gitu karena kan jadi bekal gitu bekal Mila ke depannya gitu karena kan sering banget ya kita tuh lupa kalau kita tuh pernah naik gunung yang setinggi apa gitu. Terus besoknya naik lagi gunung yang mungkin tingginya dikit aja atau mungkin tingginya di bawah dikit aja. Tapi kita lupa gitu. Kita udah pernah laluin yang setinggi apa gitu. Aduh jadi panjang. Itu teh menit. Bila Masya kembalikan ke Allah. menit. Masya Allah. Tapi Mia apa namanya sambil aku masih ngetik juga jadi dengerin ceritanya Mila. Tapi apa namanya yang menarik tadi berarti awalnya pas tadi Mila bilang eh, masih bingung gitu kalau misalnya nyeritain karena kan kita belum punya anak gitu. Terus awalnya aku mau tanya ke Mila, Mila punya keponakan enggak gitu. Kalau Mila punya keponakan enggak Mila? Punya punya teh, punya keponakan teh. Ah. Hmm. Nah, terus pas waktu tadi Mila juga jelasin, tapi kan ini juga mungkin akan dibacakan oleh keponakan Kace gitu. Jadi aku tuh mikir, oh iya ya gitu. Aku jadi kebayangin misalnya kalau di eh, apa namanya di LUHNJ ini kan yang udah punya ya Allah amanahkan untuk punya anak itu kan Cynthia sama Tika gitu. Jadi aku tuh ngebayangin misalnya Tika atau nggak Cynthia tuh cerita gitu apa sih namanya? Nah ini temen mama loh terus dia gini ternyata, ternyata perjalanan dia gini loh maksudnya kan kadang mungkin kita nggak tahu ya apa namanya yang kita ceritakan di tulisan kita itu sudah pernah kita alirkan atau belum gitu bahkan mungkin kebanyakannya belum mungkin ya jadinya mungkin dari situ apa ya akan terbuka eh, apa ya maksudnya tuh kayak POV lain gitu misalnya kalau pas waktu mungkin aku sendiri pas waktu baca punya Mila misalnya oh ternyata Mila kayak gini oh ternyata Mila ini ya oh 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 gitu jadinya kayak itu masya Allah sih oh Mila aku mau tanya nih kan apa namanya kalau di template itu kan ada tanggal ya itu aku lupa itu tanggalnya tanggal akhir kita menulis atau gimana. Oh, yang itu ya Teh. Kemarin tuh sempat dari Tesia ya. Kata Tesia tuh dari start nulisnya Teh. Kayak Teteh pertama kali nulisnya di tanggal berapa, terus berakhirnya di tanggal berapa gitu. Hmm, oke, masya Allah. Oh, kalau Mila sendiri berarti apa namanya? Ada panggilan nggak di itunya Mila? Maksudnya itu kayak kan panggilnya tuh nak. Terus Mila sendiri manggil diri Mila apa bunda atau apa? Alhamdulillah ada Teh. Karena kan Mila terinspirasi dari keponakan Mila ya Teh. Sama Hmm. dari teman-teman Mila gitu. Teman-teman Mila tuh selalu kayak bilang Mila tuh punya aura seorang ibu. Jadi mereka tuh ini teman-teman kos Mila, teman-teman kos Mila. Jadi mereka tuh selalu manggil Mila tuh Uma gitu kan. Mila tuh nggak tahu dari mana asal usul mereka terinspirasi Uma gitu.
waktu itu memang lagi ini ya, lagi hitsnya film Nusa dan Rara gitu. Kan ada Uma ya. Nah, di situ jadi mereka tuh kayak terinspirasi manggil Uma, Uma gitu kan. Jadi Mila pun meminta keponakan Mila manggil Uma gitu dan ya ditulisnya Uma juga. Kemarin tuh sempat sih Teh waktu di LU kita ya. Teh Fit bahas sama teteh di LU kita. Teh Fit manggilnya ibu gitu. Ibu Teh Anissa juga ibu gitu. Nah, terus waktu itu nanya ke Mila gitu kan. Mil, kayaknya kita ganti nggak sih Mil panggilannya gitu. Enggak. Waktu itu nanya gini, Mil, kalau Mila kira-kira mau ganti nggak panggilannya gitu. Terus Mila bilang gini, kayaknya enggak deh, Ti. Mila tuh feel-nya lebih ke Uma sih rasanya gitu, ada feel-nya gitu. Tapi kalau kayak ibu, mungkin karena Mila guru kali ya, Teh. Jadi kayak ibu tuh ya udah ibu gitu, udah ibu, udah biasa gitu, kayak gitu mungkin ngerasa Mila gitu. Tapi Mila ngerasa istimewanya ya Uma gitu kan. Terus oh gitu, oke kata si Rati. Ah, Masya Allah. Uma Mila. Kalau Mila berarti totalnya berapa halaman, Mil? Aduh. Totalnya alhamdulillah aduh eh aduh 18 teh. Ah, Masya Allah. Wah, teh. Gimana kalau Teh Konit sama Teh Ilmi, Teh Ingga mungkin sampai gimana? Kayak ada nggak sih yang pengen dibagiin ke Milan? Oh, Aduh, aku boleh, boleh. Mbak Il kenapa? Oh, atau Mbak Il nanya itu apa sih namanya? Kalau kurang dari 10 boleh enggak? Katanya. Oh, oh Teh Inga nggak baru apa-apa. 3, Masya Allah. Gak apa-apa, Teh Inga. Hmm. Kok aku yang jawab sendiri? Aku nanya ke Mila juga. Gimana, Mila? Eh, untuk jumlah sebenarnya kan nggak dibatasin ya sama Tevit. Apa namanya nih untuk halamannya bebas sebenarnya. Kemarin tuh juga ada sih yang nanya ke Mila, Teh kalau cuma 2 halaman aja gimana? Katanya gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Mila bilang dari Tevitnya juga nggak apa-apa sih. Teh. Mm-mm. Kalau dari aku sendiri tuh dari tiap mau mulai menulis ya, alhamdulillahnya, Masya Allahnya waktu mulai menulis itu, eh, apa ya, karena mungkin kondisi hatinya aku itu sedang tidak baik-baik saja gitu. Jadinya ya mungkin sama gitu kayak tadi teh teh siapa yang apa mulai menulis tuh malah malah nangis gitu. Nah jadinya aku tuh sama gitu kayak nangis dulu. Tapi mungkin nangisnya bukan karena nangis nulis gitu ya, karena nangis emang kondisinya aku. Cuman Masya Allahnya tiap aku mau menulis tuh alhamdulillah ya Allah tolong untuk aku kayak nyiapin hati dulu, tapi aku juga cara nyiapin hatinya tuh aku dengerin kajian dulu. Itu tuh kajian kayak kajian yang short gitu, yang apa misalnya kalau Ustadz Nuzul yang pendeknya, terus misalnya kadang Ustadz Omar juga, yang Syekh Omar, terus kadang siapa gitu. Nah, itu Masya Allah pertama kali mau nulis tuh, eh Masya Allahnya tuh yang aku dengerin itu adalah tentang menulis juga. Jadi beliau tuh lagi bikin project gitu. Nah, pada intinya akhir dari eh apa namanya tulisannya beliau itu adalah tentang iman gitu. Dari situ kayak aku kayak eh ya Allah iya ya kalau menulis tuh ya emang tergantung kondisi hatinya kita gitu. Itu kan akan sangat terasa gitu oleh pembaca dan menulis dengan iman. Nah di situ kayak ah udahlah di situ oh iya ya oh iya ya oh iya ya gitu. Nah kadang tuh yang aku sendiri ya maksud tuh kekurangan aku yang aku sadari banget itu aku kadang kan aku suka banget nulis tuh sebenarnya tapi kadang ternyata dari tulisan aku yang aku sendiri eh, nanti aku nanti aku kasih lihat deh maksudnya tuh jadi kayak sebentar kayak bisa nggak ya aduh ya ya nggak bisa nanti deh jadi berasa biasanya kan kalau menulis kan biasanya kita harus punya referensi ya nah aku pun
Berasa aku punya referensi karena buku yang ternyata, dari awal aku ikut ASM berarti ya kalau dihitungnya. Jadi ikutan ASM itu sekarang udah, ada 7 buku. Nah 7 bukunya itu tebelnya itu 200 halaman. Jadinya tuh kayak berasa punya referensi gitu. Jadi aku tuh sama mikir, aku bahasanya gini, "Nah ini, apa, tulisan Bunda dan referensi Bunda tuh ini," gitu. Jadi aku kasih gambar gitu, jadi aku ada gambarnya nanti di, apa, di tulisan aku sendiri. Nah, terus habis itu tuh pas, dengan iman itu tuh akhirnya aku mikir, "Iya ya," kan aku baca lagi tuh ya, dari awal, apa, buku aku, terus habis itu tuh dari tulisan aku tuh ternyata masih banyak keakuannya aku gitu loh. Jadi kayak, eee, karena aku gitu ya, aku pas waktu baca juga, "Ya Allah aku gini banget ya, ya Allah," gitu. Tapi Masya Allah lagi gitu, alhamdulillah Allah sadarkan gitu, Allah tolong untuk, eee, oh ternyata aku tuh masih kayak gitu. Maksudnya tuh dalam arti, mmm, aku ternyata masih menampilkan, personal branding-nya gitu, bukan Allah branding-nya, tapi personal branding-nya gitu. Jadi dari situ kayak, eee, pas waktu balik lagi ke menekankan di iman itu tuh, sampai akhirnya setiap aku nulis tuh aku, doa dulu sama Allah, "Ya Allah, semoga tulisan aku ini itu adalah, eee, lebihnya tuh mengagungkan Engkau, bukan emang aku yang ingin tampil," gitu. Jadi aku ingat, "Ya Allah, ini aku ingin mengagungkan Engkau, ya Allah, aku ingin mengagungkan Engkau," gitu. Jadi, nah, dari setiap aku doa kayak gitu, Masya Allah ngalir gitu. Jadi yang mau aku tulis tuh gitu. Tapi kalau misalnya kadang kan pernah di-hold dulu, terus habis itu kepikiran, misalnya tuh ngapain, kepikiran, terus begitu tuh, "Oh oh iya ya, kayaknya aku mau ceritain ini nih," misalnya gitu. Terus langsung aku tulis gitu, maksudnya kan aku, ada kerangkanya gitu. Nah, terus karena saking excited-nya, terus habis itu aku langsung nulisnya langsung di Cidok, tanpa aku doa, itu tuh kayak stuck gitu loh. Jadi kayak, "Ih, tadi tuh kepikiran, tapi kok, poinnya nggak dapet ya? Ini apa ya?" Gitu. Ini nggak dapet, ih tapi apa, ih ini tuh kayaknya ini banget kok gitu. Jadi aku tuh gitu banget. Nah terus habis gitu pas waktu, "Ah nanti aja lah," gitu. Nah jadi pas waktu sadar kalau stuck itu, akhirnya aku, inget gitu, "Ih kayaknya tadi pas waktu aku nulis aku belum doa deh." Kayak gitu. Jadinya tuh kayak, wah itu Masya Allah sih gitu. Kalau proses menulis itu emang beneran yang juga, ya itu bikin apa namanya, balik lagi, semakin yakin sama Allah sama Allah terus ingatkan juga, Allah terus, ingat Allah gitu, dan ya itu semoga menulis ini tuh bikin, apa namanya, iman aku juga semakin naik gitu. Gitu kalau dari aku. Ah, Masya Allah ya Teh. Mula juga tadi tuh apa ya, kemarin tuh kayaknya belum sempat bales yang Teh Ilmi kirim ke grup ya, yang tentang Imam Al-Ghazali itu loh. Kayak waktu waktu di Teh Ilmi kirimin foto dengan covernya Imam Al-Ghazali itu kayak, aduh ketampar. Kan Mila belum baca teksnya Teh Ilmi ya gitu. Mila baru lihat fotonya gitu. Kayak itu kan kita banget ya gitu. Maksudnya tuh kayak penggambaran anak Aceh banget ya gitu. Imam Al-Ghazali gitu. Mewakili banget gitu. Masya Allah itu tadi ya Teh apa mengkondisikan hati. Bener ya? Mengkondisikan hati sama sih Teh Mila juga awalnya kayak nulis kok kayaknya Mila menunjukkan diri Mila sebagai malaikat ya gitu kayak seakan-akan tuh kayak sempurna banget gitu yang Mila lalui gitu dan terus Mila flashback lagi gitu apa Mil yang susahnya coba rasain lagi feel susahnya nah baru Mila sampaikan feel susahnya tuh gitu kayak susah banget buat ini tuh susah banget buat kayak gitu tuh gitu kayak udah bisa besoknya nggak bisa gitu kan. Terus masa kayak minta sama Allah hari ini kita minta besoknya belum tentu dapet lagi gitu kayak sesuatu hal yang eh, real ya gitu maksudnya kehidupan nyata gitu. Eh, karena kan kadang menulis tuh kita spontan kayak waktu itu kejadiannya seperti seperti ini lalu ibu berdoa nih kayak gini gitu terus besoknya udah gini gitu kayak sekarang kan mudah banget ya gitu.
kalau di flashback lagi, ah perasaan nggak semudah itu gitu. Pas itu bagi Allah memang mudah, tapi kita sebagai manusia gitu untuk melalui proses itu. Masya Allah, take one minute. Jadi ada inspirasi lagi malam ini. Tayumi udah standby belum ya? Mila pengen tahu juga nih apa yang Tayumi rasakan saat menulis. Oh iya Teh, di LUHND ini sampai jam berapa ya biasanya? Kerjanya sampai jam 10. Tapi kalau misalnya apa namanya? Mungkin nggak tahu ya kalau kalau tentang menulis ini gitu. Jadi karena baru beneran aku pun ya Mil ya sebenarnya tuh eh jadi waktu kemarin LU tuh itu berarti aku baru ikutan LU lagi gitu. Tapi karena emang masih didampingi sama Teh Fitri jadinya kita masih alih rasa. Apalagi waktu itu sama sama apa Mbak Esa. Nah, tapi kalau kemarin tuh sebenarnya aku ikutan jadi masuk sebentar. Nah, tapi gara-gara dipanggil gitu jadi aduh ini kayaknya nggak akan bener deh gitu. Padahal mau ikutan dia lucu marah. Waktu itu kayaknya Mila lagi ngobrol deh, tapi nggak terlalu ngedengerin gitu. Jadinya tuh nggak tahu dia rules-nya kalau misalnya untuk LU dan tentang menulis itu gimana gitu. Oke, oke. Kalau di LU Cemara itu Teh biasanya setelah jam 9 dikit itu kami manfaatkan 1 jam untuk nulis gitu dari jam 9 sampai jam 10 itu di LU Cemara. Tapi berarti diem-dieman gitu atau gimana pas lagi nulisnya? Gimana teh? Iya diem-dieman ya bener diem-dieman. Selama nulis itu diem-dieman nanti kan jam 10 baru kita ngobrol lagi. Hmm. Masya Allah. Dari Teh Ilmi requestnya Teh Ingga duluan. Gimana Teh Ingga? Mm-mm. Mau dialih rasakan nggak Teh? Ceritanya. Sebenarnya kemarin tuh di LU Cemara banyak banget ya cerita kita tuh flashback. Apalagi KC offline. Nggak bisa melupakan KC offline sih. Silahkan Teh Ingga. Sebenarnya aku mau banyak belajar sama Teh Ilmi sih. Kayak tadi pas denger Mila sampai 18 halaman, aku kaget gitu ya. Aku mah cuma 3. Terus juga kan sekarang udah hampir deadline ya. Jadi emang aku apa namanya tuh kebut gitu biar diusahain sesuai sama yang udah ditentukan gitu waktunya. Jadi kalau udah mentok tuh ya udah deh sampai sini gitu. Nah, terus aku baca-baca lagi tuh kayak yang eh, kayaknya ini masih belum maksimal deh gitu. Jadi makna-makna yang aku tulis tuh kayaknya belum nyampe deh, tapi bingung juga gitu buat sampai kayak yang aku ngerasa ini tuh udah bener tulisannya gitu. Jadi lebih ke ngerasa ketika menulis tuh kadang ngalir aja gitu ya. Ngalir dari apa yang aku rasain, tapi setelahnya aku ngerasa takut nggak sesuai gini, nggak sesuai gitu Mia, nggak sesuai sama apa yang kita tujuankan gitu, lebih ke sana sih. Terus juga untuk yang dirasakannya eh, ketika menulis sama ya, sama tadi yang Teh Konit bilang, terus Teh Dila juga mungkin karena lagi hatinya lagi nggak baik-baik aja, pas aku awali menulis tuh eh sambil nangis gitu, sambil nangis gitu. Jadi kayak yang ngalir aja gitu, ngetik gak tahu bener atau enggak gitu. Terus juga lebih ke flashback dulu gitu dulu, Allah pertemukan dengan keluarga Cahaya gitu ya, yang itu tuh bener-bener membuat aku menemukan tujuan hidup gitu. Jadi lebih ke banyak PR syukurnya gitu kalau misalnya sekarang nggak maksimalin. Itu mungkin dari aku. Ya.
Dan sekarang tuh kayak yang pengen ikut, menulis bareng supaya lebih banyak inspirasi-inspirasi gitu meskipun telat ya. Karena minggu-minggu yang lalu juga kan suka ada ya, di kamar Mila selalu ingetin, di kamar, HNJ atau di kamar LU kita gitu buat nulis bareng. Terus sekarang udah mepet-mepet baru deh, aduh kayaknya ini masih banyak yang kurangnya gitu, pengen cari inspirasi juga gitu dari teteh-teteh yang lainnya. Itu mungkin yang bisa dialirkan Mil, dikembalikan ke Teh Konit ya tadi, dikembalikan ke Teh Konit. Ya, Masya Allah. Gak apa-apa ya, maksudnya tuh eh kayak tadi apa pertanyaan Teh Ilmi, aku kurang dari 10 boleh nggak? Terus Teh enggak, aku tiga tiga halaman doang gimana gitu. Itu nggak apa-apa, maksudnya tuh kayak tadi mungkin poinnya adalah eh seberapa hadirnya hati kita saat menulis sama saat kita menulis tuh apakah tadi yakinnya kita sama Allah itu makin bertambah atau tidak gitu. Itu sih kalau aku mau. Jadi misalnya tuh aku pun ini nggak tahu akan berapa halaman gitu. Nah, karena sama gitu masih masih melanjutkan menulisnya aku. Nah, tapi pada intinya itu sih kalau menurut aku gitu. Maksudnya tuh nggak yang ih kok teman-teman banyak banget kayaknya aku kurang deh. Nah, tapi kalau misalnya menurut Teh enggak itu tuh adalah sudah cukup gitu atau misalnya memang apa ya dan itu benar-benar dari hati menurut aku nggak apa-apa sih gitu tapi balik lagi ya tadi apa sih namanya niat kita menggali hikmah-hikmah dari teteh-teteh atau teman-teman yang hadir di sini gitu. Masya Allah barokallah tinggal kayaknya Mbak Il sudah tuh Mbak Il udah ditungguin tuh inspirasinya banyak yang nungguin Mbak Il. Kok saya butuh inspirasi banget. Akunya yang lagi butuh inspirasi banget. Gimana nih Teh? Kali rasa ya. Tadinya boleh nggak ngali rasa, kok Teh bingung banget gitu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kasih sayang, serta keberkahan selalu Allah limpahkan untuk teman-teman semua yang sedang berjuang untuk mengikhtiarkan warisan terbaik ya. Salah satu warisan terbaik. Nah, Bismillah, jujur hmm, beberapa waktu ke belakang saat teman-teman lagi banyak kerja kelompok gitu ya, saat LU, mungkin sama kayak Mila gitu ya, di jadwal LU, kalau di jadwal LU HNEJ tuh hampir nggak pernah datang atau di saat-saat terakhir aja karena barengan sama kelas Inspire. Dan Alhamdulillah udah selesai, jadi ini pertama kalinya banget bisa kembali hadir di awal-awal setelah lama enggak gitu. Nah, Masya Allahnya di saat lagi bingung banget gitu ya, kayak teman-teman nih mulainya kayak gimana ya, soalnya di awal juga merasakan kebingungannya karena ini kita membayangkan gitu. Sementara hmm, aku teh kebanyakan nulisnya refleksi biasanya, walaupun udah lama banget nggak nulis. Jadi sangat merasakan writer's block di awal-awal. Nah, tapi tuh ada masa itu teman-teman. Jadi waktu itu tuh yang ada di room aku datang bener-bener beberapa menit sebelum jam 10. Terus cuma ada Tika sama Teh Fitri. Cuma ada Tika sama Teh Fitri sih katanya. Ini privat kah dari tadi gitu. Terus iya ternyata emang lagi bahas tulis menulis. Terus hmm, di situ baru kepikiran untuk hmm, flashback. Kalau dulu kan Teh Fitri pernah ada tugas ini ya, kayak bikin River of Life gitu. Yang kita diminta ngumpulin PPT. Nah, tapi ini tuh kayak spesifikin aja gitu, perjalanan menurut ilmu versi River of Life, tapi versi perjalanan menuntut ilmu, bukan kayak the whole kehidupan. Jadi kemarin nyoba kayak gitu. Tapi tentu saja kalau kayak gitu tuh jadinya ini ya, em, mungkin akan kaku. Jadi kemarin setelah merenung-renung, aku mencoba nge-highlight eh, pesan-pesan tertentu gitu
yang sekiranya ingin disampaikan. Aku penasaran sebenarnya Mila 18 halaman apa aja. Jujur itu banyak banget. Aku terbiasa nulis potong-potong dan bertema gitu ya. Jadi mungkin kalau memungkinkan bakal ada subtutnya. Cuma belum dirapikan gitu. Jadi sampai saat ini belum semengalir itu kalimatnya ngerasanya. Tapi sudah highlight poin-poin tertentu yang kayak, oh ini mau hal ini nih yang mau aku kasih tahu ke anak gitu. Hal ini yang mau aku kasih tahu ke anak gitu tentang perjalanan menuntut ilmu. Ya intinya juga ya kehidupan di masa depan tuh tidak akan mudah. Dan karena itu butuh pertolongan Allah. Dan jemput itu pakai ilmu. Ya intinya itu kayak ya jangan sampai kita berlepas diri dari itu. Itu sebenarnya inti dari pesan yang ingin disampaikan. Nah, tadi aku bingung tuh karena Teh Alkonita juga tadi nge-highlight kok aku ngerasa aku masih ada keakuannya gitu ya. Nah, aku juga bingung. Kan ini ceritanya refleksi juga gitu ya. Gimana cara Teh Alkonita, jadi pengen nanya, menuliskan refleksi perjalanan menuntut ilmu jadi kalimat-kalimat yang isinya mengagungkan Allah. Itu jadi penasaran menuliskannya bagaimana. Masya Allah. Soalnya kan jatuhnya refleksi Lebih ya, ke Teh. Refleksi itu ah, pasti ada akunya lah dikit-dikit. Ya, tapi kayak, iya. Jadi kayak gak berpikir gitu. Gimana tuh, Teh? lebih ke eh apa ya? Eh kalau misalnya aku sendiri itu langsung kaitkan ke Allahnya gitu. Misalnya kayak eh pok- kan sebenarnya aku tuh masih bingung juga aku dipanggilnya apa ya gitu. Kadang kadang ada bunda, kadang ada mami, kadang ada ibu gitu. Jadi antara tiga itu. Jadi di tiga itu tuh aku tuh Gitu kayak waktu pengennya aja gak sih kita dipanggil apa di kemudian hari iya iya betul biar gitu. nge-feel. Nah, terus habis itu aku bilang, nah waktu ibu kayak gitu alhamdulillah Allah tolong, nah Allah tolong kayak gitu. Jadi lebih ke kayak nggak langsung aku tuh langsung ngapain gitu. Kayak gitu sih, Mbak Il. Lebih ke eh pokoknya ngaitin semuanya sama Allah. Jadi kayak beneran kita tuh ngandelin Allah banget gitu. Gitu meskipun ada di part apa ya? Pokoknya eh yang aku tuliskan itu, nah waktu di sini mami benar-benar lupa banget kalau ternyata mami itu masih mengandalkan diri mami sendiri kayak gitu. Alhamdulillahnya Allah tolong untuk sadarkan nana gitu. Ya intinya masih reflektif ya, tapi kayak Allah sentris gitu ya. Nah ya itu. Kebayang. Ya so far itu Mil. Dan mungkin uh, akan nge-highlight Imam Al-Ghazali juga ya. Jadi kalau misal Mila belum baca, ceritanya tuh ya waktu itu di malam setelah aku datang tuh untuk pertama, ya terakhir kalinya berarti sebelum ini, datang ke LU, itu tuh lagi bahas-bahas tentang tulis menulis. Nah besok paginya pas sarapan tuh aku ngeliat buku masih plastikan tuh di rak. Kira sarapan tuh ya deket-deket situ ya. Terus kayak, oh ada buku masih plastikan nih. Nah bukunya tuh buku yang aku kirim itu. Ternyata di grup itu. Itu suami yang beli di Gramedia. Jadi waktu itu kayak bareng sama beliin buku zikir buat temennya yang mau umroh. Terus tuh ada buku ini. Terus relate banget gitu ya. Eh, aku nggak bercerita secara spesifik ya tentang proyek menulis ini. Tapi kayak ngerasa, iya wah aku tuh lagi bingung banget nulis. Terus kayak ada buku buku itu. Udah gitu menulis seperti Al-Ghazali kan. Jadi kayak kenapa bisa pas banget ya sama eh, tokoh yang dijadikan rujukan Kak C juga. Terus ya, hmm, Masya Allah mungkin
ilmu dan Al-Ghazali itu dua hal yang uh, lekat juga gitu. Jadi mungkin ada rencana mendalami itu lebih lanjut, tapi sebenarnya belum juga. Belum yang kayak detail mencari tahu lagi. Itu deh. Jadi sejauh ini gitu, jadi belum yang ini tadi kayak pas baca grup udah pada selesai. Ya Allah. Itu kebayang sih saat menulisnya. Hmm, pasti sudah Allah karuniakan hati yang cukup ini ya, cukup lapang gitu. Sehingga ada ruang juga buat nulis-nulis ini. Semoga Allah menyelesaikan. Itu aja deh. Dikembalikan ke Alfonita. Allah, Allah Bail. Jadi ini ya awalnya menginspirasi katanya yang diinspirasi yang itu inspirasi sama Teh Hingga dapat nggak Teh? Aku juga Sudah butuh ada. inspirasi. Sudah ada Tika dan Teh Zahrami. Tika sama Nah, Zahrami mungkin mau rasa tidak saling-saling memberikan inspirasi. Atau Tika udah selesai ya? Atau Teh Zahrami udah selesai ya? Tika nih mungkin Belum yang Allah teh. karuniakan. Udah ada Zahrami. Boleh tuh ketika dulu. Silakan teh. Tika nyuruhnya Ayo Zahrami dulu. lempar-lemparan. Jadi yang mana dulu? Sweet, sweet. Ketika dulu. Lagi bubuin di ahtar, Masya Allah. Tika mungkin yang ini ya, karena Allah karuniakan, salah satu yang Allah karuniakan feel-nya gitu. Karena sudah ada sosoknya gitu. Mau nulis bisa sambil mandang-mandangin anak gitu. Iya betul. Kalau aku tuh ngebayanginnya ini tahu apa sih namanya? Si kembar gitu. Jadi ya kalau ngomong kayak gini sama si kembar gimana ya gitu. Terus pas waktu tadi Mila bilang ya nggak apa-apa nak, misalnya kalau ada apa-apa, kalau misalnya lagi jatuh atau apa itu pokoknya semua yang kamu rasakan tuh nggak apa-apa nak gitu. Terus aku malah jadi ngerasa kayak ih ya Allah, anak aku nanti kecewa nggak ya punya ibu kayak aku gitu. Aku sendiri tuh ngerasa banyak banget kurangnya maksudnya eh, banyak ininya lah itunya terus aku sampai sadar ih ya Allah, eh, kayaknya aku belum jadi contoh buat anak aku gitu. Terus kayaknya aku ini buat anak aku gitu, jadi kayak langsung apa, eh, nampar diri sendiri gitu pas aku baca lagi tuh gitu. Putri nangis juga. Jadi siapa dulu nih? Raja teh yang apa? Apa enggak? Ya deh. Iya, Jadi tuh, silakan Sarawi. ya Allah, Kenapa? malu. Malu banget teh Kenapa? buat ceritain karena susah itu gitu untuk menuangkan apa yang mau gue tulisin. Itu terus awal-awal tuh kayak bingung gitu kan teh di awal. Nah, terus sampai aku akhirnya nemu gitu kan, nemu gimana ya caranya biar aku tuh bisa menuangkan apa yang bisa nulis gitu kan teh, apa yang pengen aku ceritakan gitu. Aku bagi gitu kan, aku bagi per per apa ya, per subbab gitu. Ada tentang keluarga cahaya itu apa, terus tentang KC offline juga tentang project. Terus aku juga ceritakan tentang diri aku gitu kan teh ke anak aku. Ya Allah, tapi iya terus tentang ini kan tentang diri aku terus juga ini sih terakhir tuh ceritain tentang bait spesial gitu kan, bait spesial untuk anak gitu kan teh. Itu aku tulis sih cuman kayaknya bakal tentang naskah gitu. Dan aku di sini kayak merasa ya Allah gitu, kayak Masya Allah nanti ini digabungin gitu kan, nah anak aku tuh bisa baca dari ini dari ama-amanya semua.
tulisannya. Jadi kayak inspirasinya tuh nggak cuma dari aku aja, tapi kayak Masya Allah gitu kan. Aku juga bakalan banyak belajar gitu. Dan aku pun juga sebenarnya tuh bingung gitu kan teh. Ini tulisan aku tuh gimana ya gitu. eh se Setil itu enggak ya? Bakalan nyampe banget gak ya di hati gitu kan. Bukan aku baca kayak, gitu sih teh. Aku juga masih agak bingung gitu kan, apa aja yang maksud masukan gitu. Gitu sih kayak malah mau berterima kasih sih teh. Nanti kalau misalnya aku bisa baca gitu kan tentang inspirasi juga dasar-dasar dari Kak teteh. Dan juga kanak-kanakku nanti tuh jadi waris Masya Allah gitu kan. 26 umahnya, umah. 20, 26, 25 dong, 25 amanya tuh nanti tulisin bait-bait spesial gitu untuk para penerus keluarga Cahaya. Tuh ini masih sedikit juga teh, baru 5 halaman. Kok aku juga kaget banget kan, shock gitu. Kak Mila, udah sampai 15 halaman gitu. Sampai 18, ya Allah itu apa yang ditulis sih? Ya Allah tuh kayak merasa apa ya? Merasa cukup, hmm, merasa cukup insecure ya. Sepakat ya Teh. Ya aku juga pakai panggilan bunda-bunda ya kalau untuk Teteh ya. Bunda-bunda semua tuh gimana? Iya ya Teh. Itu sih Mila masih Uma. sedikit ya. Nanti ketahuan. Itu Teh. Lagi Masya berusaha Allah. ini untuk menyelesaikan karena ada beberapa bab yang belum Teh. Ya Allah, perjuangan banget ya ternyata tuh buat menulis kayak gini. Dan kayaknya tuh perjuangan nulis yang buku buku kita sebelumnya, buku SM tuh lebih berat yang ini daripada yang sebelumnya teh. Rasanya gitu. Karena kita harus menuangkan ide-idenya sendiri. Apa yang mau ditulisin. Gitu teh. Masya Ternyata tidak Allah, nggak apa-apa. menyampaikan inspirasi ya teh. Tuh kayak rasa skripsian padahal baru ya. Jarangnya baru banget selesai skripsian. Iya, sama sih ini kayak rasanya ya Allah berat banget mau ngerjain teh. Untuk semoga Allah tolong. Ini nggak ada tambahan waktu ini. Iya iya betul ya. Ini pas tadi Mbak Ilmi bilang apa namanya? Jadilah manusia yang tidak sempurna agar bisa diteladani anak gitu. Itu aku juga ingat banget Ustadz suka bilang kayak gitu. Jadi lebih ke kayak apa ya? Mungkin kalau misalnya di keluarga aku sendiri ya itu kata maaf tuh susah banget buat diucapin gitu. Apalagi maksudnya kalau ke ayah, ke ibu gitu. Tapi kalau misalnya ke saudara, itu ke kakak atau ke adik mah gampang gitu. Maksudnya tuh kayak mungkin karena kita alhamdulillahnya gitu. Hmm, apa namanya? Kompak banget gitu, Masya Allah. Alhamdulillah Allah tolong. Jadi kalau misalnya ada apa tuh, ih maaf ya gitu. Makasih gitu. Itu tuh kayak gampang banget gitu kalau misalnya ke kakak atau ke adik ngomong kayak gitu. Tapi kalau misalnya bilang makasih atau maaf buat ayah sama ibu tuh kayak kaku banget. Misalnya kayak, maksudnya kan tiap hari dimasakin nih misalnya. Terus kayak bilang, eh makasih bu udah masakin. Itu tuh Aduh, susah banget loh ngobrolnya gitu. Nah, tapi dengan kita menjadi tidak sempurna itu gitu ya, justru aku sendiri sampai mikirnya tuh gini, ah pokoknya aku Bismillah semoga Allah tolong untuk eh, apa namanya bisa banget untuk ngajarin anak aku tuh eh, bilang kata maaf gitu ke anak aku sendiri. Maksudnya tuh karena aku tahu aku tuh tidak sempurna gitu. Jadi kalau aku punya salah tuh aku akan langsung gitu bilang maaf gitu. Jadi kayak maaf ya nak, mami gini nah, gitu. Jadi
dan semoga Allah tolong gitu, karena menurut aku itu yang aku pun sulit gitu buat bilang itu ke ibu aku sendiri gitu. Masya Allah. Iya bener, jadi master chef. Dulu sebelum mati isi ta'aruf atau menyicil isinya, aku teh sholat dulu 2 rakaat minta dibantu agar tidak menulis sesuatu yang out of me, dan agar Allah sampaikan ini dengan pemahaman yang baik ke calon. Kayaknya buat ini tuh butuh gitu juga ya. Aduh, Masya Allah. Sholat ya? Iya betul. Oh, kepikiran buat sholat ya. Ya Allah. Hmm. Jadi baru sampai kepikirannya doa dulu sebelum mengetik gitu. Belum ke sholat. Tapi ya sih betul, Masya Allah kan sholat itu apa ya? Wasta'inu ya. Wasta'inu bisabri was sholat. Tempat penolong pertama itu sholat. Tapi sholat pun kan doa ya. Tapi lebih manjur sholat sih insya Allah. Bismillah. Jazakumullah. Baik, tuh tadi nggak dapat lagi inspirasinya sholat dulu. Sholat dulu biar Allah yang bantu untuk mengalirkan. Teh Zahra juga. Tika, apakah udah bisa alih rasa? Nah, Masya Allah. Kalau kita aman nggak ya? Aman, Tika, aman. Silakan, Tika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ilmi, Niat, Teh Arkanita, Teh Indah, Teh Zahra, dan Teh Putri. Insyaallah semoga izin mendoakan terlebih dahulu ya, semoga Kang Isa, Teh Putri, dan juga keluarga semua yang ada di Zoom ini. Semoga senantiasa Allah berikan keselamatan, keberkahan, dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Em, Jadi waktu menulis itu juga ini ya eh, termasuk yang sulit juga. Benar kata Teh Zahra ya, kayaknya lebih sulit ini dibandingkan waktu menulis materi atau resumen gitu ya dari materi ASN. Kalau kita itu emang menulisnya lebih ke momentum ya. Jadi ingatnya tuh momen momentumnya yang ingin disampaikan ke anak tuh apa. Karena waktu itu kan sempat perhati itu bahas juga ya tentang the power of cerita gitu. Jadi ingin berusaha menyampaikannya itu dalam bentuk cerita aja gitu. Dan cerita itu kan berkaitan sama momentum yang dirasakan ya. Jadi itu berusaha nge-flashback rasa di momen itu. Cuman sempat bingung juga kan momennya banyak ya. Karena kita kan project satu itu kayak 1,5 tahun gitu ya. Dari mulai ASN sampai nulis buku sampai bukunya selesai gitu. Itu aja 1,5 tahun. Belum lagi kalau mau nge-flashback dari awal gabung keluarga cahaya gitu, itu lebih panjang lagi kan. Cuman kita ngebatasinnya di masa project aja gitu, masa 1,5 tahun itu. Jadi dibagi waktu masa Zoom ASN, waktu buat buku, sama waktu selesai bukunya. Nah, berusaha mengingat momen di eh, hari-hari itu ya. Terus yang tak ingat itu, nah, justru yang paling terasa ya ketika kita tuh kehilangan anggota termasuk di LUHMJ ya. Itu kan kehilangan 2 anggota langsung gitu dari Java sama Lulu di momen itu. Tapi kita juga kedatangan anggota baru gitu kan, ada Teh Konita, terus sama waktu itu ada Mila juga gitu. Nah dia tuh ingat momen itu dimana kayak oh ternyata tagline yang apa bergerak atau tergantikan tuh ya benar juga ya adanya gitu. Dan kita nggak bisa memaksakan orang untuk bersama-sama terus gitu ya. Keniscayaan gitu kayak setiap masa itu pasti akan berganti dan setiap orang juga pasti ada masanya gitu. Pun yang nggak di sini juga belum tentu lebih buruk ya, maksudnya bisa jadi mereka Allah tinggikan juga derajatnya di tempat lain gitu. Cuman rasanya tuh kayak di momen itu kayak inget rasanya tuh sedih. Waktu itu apalagi kehilangan
nggak tahu yang ngerasa tuh kayak kehilangan teman gitu. Mungkin vibes HMC-nya tuh jadi beda. Terasa nggak sih Mbak Iyo kayak waktu nggak ada Dava, waktu nggak ada Lulu, terus eh kayak vibes-nya tuh jadi beda lagi gitu. Kita kayak harus ngasih vibes lain gitu waktu di LO-nya. Tapi ya berusaha untuk tetap berlanjut gitu ya di masa proyek itu. Cuman itu tuh satu momen yang menurutku kerasa banget gitu apa kehilangannya. Dan pasti kita dalam hidup juga bakal ngerasain kehilangan ya. Jadi dulu aku pernah baca sesuatu sih. Jadi kehilangan tuh adalah keniscayaan ya. Jadi kita pasti akan kehilangan sesuatu gitu. Kayak misalnya dari kandungan gitu ya, dari kandungan, terus kita lahir ke dunia, kita tuh akan kehilangan kenyamanan di dalam kandungan itu sendiri gitu. Yang waktu makan tinggal makan gitu ya, nggak perlu cari makan, nggak perlu eh, nggak butuh bantuan banyak orang lah, isinya udah terpenuhi semua. Kita harus kehilangan itu. Nanti waktu habis lahir, tapi Allah gantikan gitu. Ketika kita dalam kandungan itu cuman pakai plasenta, tapi habis lahir, kok kita bisa punya uh, asupan makannya itu dari ASI. Terus nanti tambah lagi, nanti ada MT-ASI gitu ya, pilihan makanannya itu lebih banyak. Jadi di setiap kehilangan itu, yakin aja Allah tuh bakal ngasih gantinya tuh lebih lagi gitu. Asalkan kita menerima gitu ya kehilangannya yang mungkin nggak mudah gitu. Yang mungkin harus ya sakit dulu gitu sebelum nanti akhirnya ketemu gitu sama hikmah-hikmah yang lain, sama kebaikan-kebaikan Allah yang lebih banyak gitu. Terus ada satu momen lagi sih waktu Zoom gitu. Jadi waktu proses Zoom itu kan kita Zoomnya selalu habis habis subuh ya di Zoom ASN-nya tuh. Nah, eh, sedangkan di keluarga kita yang baru gitu ya kan itu kita baru 2 bulan habis menikah itu tuh ada proyek ASN ini. Nah kan belum terlalu dekat ya sama suami ibaratnya baru proses taarufnya singkat juga. Habis menikah tuh aku masih beradaptasi gitu sama kebiasaan-kebiasaan suami. Salah satunya beliau itu punya kebiasaan sarapan di jam 6 pagi. Sedangkan kita Zoom itu kalau dari Zoom kan dari setengah 6 gitu sampai setengah 8, sampai jam 8 malam kayak gitu. Jam 8 pagi. Nah itu tuh di momen itu kita tuh langsung fokus ke Zoom-nya kan, dengerin materi dan lain sebagainya. Sampai lupa gitu buat nyiapin sarapannya. Gitu. Jadi beliau tuh kayak kelaparan gitu loh nunggu aku selesai Zoom. Dan beliau tuh nggak bisa ngomong langsung gitu kayak nggak mungkin sungkan ya kalau ganggu kita Zoom. Jadinya beliau tuh nahan lapar itu dan itu baru aku tahu juga waktu proyeknya udah selesai gitu. Jadi beliau baru bilang, iya apa kalau Zoom tuh ya usahain harus prepare semuanya dulu gitu ya sebelum kita mulai Zoom. Yang di situ tuh tersadarkan banget, ya Allah, aku tuh Zoomnya tuh tentang keluarga ya, ASN kan bahas tentang keluarga. Tapi di keluarga aku sendiri yang di realize-nya ternyata ada kebutuhan yang belum terpenuhi gitu. Jadi itu kesadaran banget jangan sampai kita kayak memperjuangkan kondisi di luar rumah gitu. Sedangkan di dalam rumahnya tuh masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi kayak gitu. Mungkin baru keinget 2 momen itu sih aku yang mau aku ceritain. Mungkin yang hikmah lainnya tuh kayak ada satu lagi tuh yang tentang ini jangan menunggu kondisi ideal untuk kita memulai sesuatu. Jadi kayak jangan menunggu kondisi kita tuh baik-baik aja gitu ya untuk melakukan kebaikan, untuk bergerak kayak gitu. Karena kalau nunggu kondisi ideal dan tidak berdinamika, ya kayaknya kapan gitu ya. Sama sih kayak menulis ini gitu. Rasanya tuh kayak ya Allah susah gitu ya ngambil waktu luangnya. Paling yang waktu luang tuh malam, kalau nggak tuh pagi-pagi pas adik bobo gitu. Tapi keinget lagi nasihat Teh Fitri, kalau kita mau nunggu nggak ada dinamika, kalau kita mau menunggu bener-bener semuanya clear dulu gitu,
ya kapan kita mau ngerjain kebaikan itu gitu, karena kayak setiap hari pasti ada aja ya kondisi yang bikin kita tuh nggak ideal, kondisi yang bikin kita tuh ya berdinamika gitu. Mungkin itu sih kurang lebih ya dari isi bukunya yang baru mau ditulis, cuman emang belum benar-benar bisa menyampaikan dalam bentuk tulisan ya. Kayak lebih suka ngomong daripada nulis. Kalau nulis tuh kayak kosakatanya tuh harus diulang lagi, harus diulang lagi. Ini aja kalau aku baca ulang ya, nanti tuh pasti aku nambahin sesuatu lagi. Ini kayaknya nggak enak deh dibaca. Terus pasti aku ubah lagi. Aku sampai udah 3 kali, sekitar 3 kali ya. Itu tuh ganti ganti redaksi awal. Karena kayak aneh ya, ternyata kalau awalnya gini, ganti lagi. Habis baca, ganti lagi. Kayak gitu. Ya, tapi bener ya, maksudnya kita nggak usah nunggu sempurna ya untuk bisa ya menyelesaikan gitu. Mungkin itu teh apa kita kembalikan ke teh yang lain. Masya Allah. Kayaknya Tika banyak deh ya. Halamannya Tika banyak. Ya, eh, itu ya berarti jangan menunggu momen. Wah itu keren banget sih. Iya betul. Ya, So, kalau aku di juga. Google tuh emang halamannya gimana sih? Aku nggak tahu deh berapa halaman. Gimana sih? Iya ya. Bisa dilihat sih kalau di laptop Tika. Aku juga nggak tahu karena Oke, pakai. oke. Nggak kalau di laptop kayaknya bisa deh. Aku juga karena pakai ini sih pakai tab jadinya nggak kelihatan. Oh, HP. Iya, aku juga pakai tab. Oh, harus di HP ya? Harus di laptop ya? Masya Allah. Jadi ini ya, Insya Allah Alhamdulillah ya dari malam ini tuh tercerahkan semuanya dapat inspirasi dari Mbak Ilmi, dari Tika, dari Mila, dari Zahra, dari Hingga juga tuh Insya Allah ya. Pada intinya tuh baik lagi ya tadi. Ya semoga apa yang kita tuliskan tuh benar-benar dari hati meskipun banyak kurangnya, tapi itu yang malah jadi kesempurnaannya. Masya Allah. Ya, pada intinya tadi ya, jangan lupa atau jangan luput minta tolong sama Allah gitu karena ya kita gak bisa gak bisa kalau tanpa Allah mah gitu. Ya dia baru kepikiran, iya kenapa nggak sholat dulu ya gitu. Jadi kalau berdoa pasti insya Allah ya kalau misalnya sebelum menulis, tapi kalau misalnya sholat dulu nih sebelum menulis, wah itu kayaknya kayak aku langsung mikir kalau misalnya setiap menulis tuh sholat dulu, ada deh ulama ya Allah kok aku lupa, jadi setiap beliau menulis tuh beliau sholat dulu. Terus siapa ya kok lupa sih, astagfirullahaladzim. Nah tapi efeknya adalah karyanya beliau tuh ya bener-bener jadi long lasting gitu karena saking apa ikhlasnya beliau dalam menulis dan membukukan sebuah ilmu. Insya Allah. Karena sudah jam 9.20, apa kita mau menulis dulu masing-masing? Menulis dulu masing-masing ya, berarti. Apa? Gimana, Mbak Il? Boleh. Oh, oke. Berarti kita menulis dulu masing-masing. Setelah jam 10 nanti kita akan, kalau misalnya menemukan refleksi lagi, kita bahas sebentar kalau kita tutup. Oke, kalau gitu silahkan melanjutkan menulisnya. Baru kamu semangat semuanya.
Assalamualaikum Cynthia. Sudah lama tidak bertemu Cynthia. Bisa on cam, on cam, ini enggak sih?
TPP ini di jam 10 ya. Mungkin bisa ditutup teh lanjut. Oh iya, Masya Allah, tidak terasa. Hmm. Cynthia mau alih rasa dulu nggak atau gimana, Cynthia? Masya Allah, Tika, luar biasa banget timelinenya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cynthia mau alih rasa? Apa? Kata dia alih rasa dulu. Iya, jadi tadi jam 8 sampai jam 9 kita alih rasa tentang menulis juga sih, jadi lebih ke kayak apa namanya, dari alih rasa teman-teman itu apa, Allah hadirkan apa namanya, inspirasi gitu. Mungkin Cynthia dari proses menulisnya Cynthia boleh diceritakan biar jadi inspirasi teman-teman yang sedang menulis. Aku ya sampai nggak sadar udah jam 10 lagi. Apakah Cynthia berkenan? Insya Allah bisa kita kali kesempatannya sebelum Cynthia kita Cynthia mau cek teman-teman dulu sih ya berkenan tak bisa lebih dari 10 gitu. Harus melanjutkan. Suaranya kurang jelas ya, Teh? Ya, Cynthia kecil suaranya. Sama Cynthia tapi masih pakai Teh. Mulai menemani anakku bentar tempat dulu. Tapi jelas nggak Teh? Aman, aman, aman. Nah, Masya Allah. Bisa. Semoga Cynthia rasa udah jam 10 lewat mau teman-teman. Gak apa-apa, Cynthia. Kelihatan nggak ya? Kelihatannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini pertama kalinya ya saya ikut di forum menulis bersama. Alhamdulillah masih kasih kesempatan buat ikut. Terima kasih juga atas kesempatannya yang biasa. Ya, proses menulis ya. Eh, yang pertama kali ketika menulis bagi Cynthia dengan segala keterbatasanku ya. Rasanya tuh perjalanan menulis tuh perjalanan ini dari ASM sampai sekarang tuh bukan sekadar perjalanan ya udah belajar, terus juga perjalanan kehidupan baru dalam dunia pernikahan itu sendiri. Ibaratnya kayak ASM tuh jadi pegangan, jadi bekal gitu yang ternyata tuh ya terwujud dengan versinya masing-masing ya, kayak oh ternyata tuh kayak gini ya yang dimaksud dari apa yang disampaikan Teh Fitri atau apa yang ada ditulis di buku, kayak berwujud gitu loh. Jadi rasanya tuh ada sisi bersyukurnya karena kayaknya jadi bekal yang bikin kita lebih ngerasa tenang ya untuk menghadapi kalau dalam kondisi badai ada sisi optimis. Oke, apa badai ya Allah, insya Allah sebentar lagi akan ada pelanginya, insya Allah sebentar lagi selesainya. Terus juga bisa jadi sebuah pegangan gitu ya di tengah banyak pendapat masyarakat atau bahkan sesuatu yang
yang ada disampaikan di ASM itu apapun ya sesuatu yang nggak mungkin sama masyarakat. Tapi dengan apa yang disampaikan ASM itu tuh jadi rasanya tuh kayak sebuah hal yang cukup menguatkan gitu ya untuk tetap meneguhkan keyakinan terhadap hal itu di tengah kondisi entah itu keluarga, entah itu masyarakat umum, yang saya itu satu hal yang umum gitu baik enggak ya? Ya, rasanya tuh ya ini tuh berwujud yakin gitu loh. Nggak sekedar dengan keterbatasan aku ikhlas keterbatasan aku itu ikut berinteraksi dengan teman-teman selama proyek ASM sama penulisan buku uh, tapi hal yang paling disyukurin adalah itu ya materi SM tuh berasa hidup gitu di kehidupan aku dan jadi bagian yang menguatkan di tengah huru hara yang meneguhkan keyakinan di tengah orang-orang tuh kayak ibaratnya kita tuh ke kiri sendiri yang lainnya ke kanan kayak gitu kan atau kita ke kanan sendiri yang lainnya ke kiri itu tuh cukup banyak di situ sih. Terus selama menulis yang dirasakan adalah sejujurnya aku baru beberapa kali menulis atau bahkan 1 sampai 2 kali ya menulis itu kayak ya, apa ya hikmahnya sebenarnya tarik panjang lagi gitu perjalanan ini tuh hikmahnya apa ya dengan kebiasaan aku ya teman-teman ya tadi tuh baru mikir Muharram ya bulan Muharram 2 tahun yang lalu terus lagi ngapain ya Muharram tuh sebenarnya maknanya apa sih ya Allah dan ini aku rasa ini Muharram tahun lalu dan Muharram tahun ini sebenarnya aku dapet ya yang merah antara 2 Muharram ini apa sih sebenarnya ya Allah hikmahnya dari 2 Muharram ini kayak ASM tuh mulai bulan apa ya Rabiul Awal kalau di aku dulu tuh atau Rabiul Akhir gitu antara itu ya kalau nggak salah ya sebenarnya itu apa sih ya Allah antara makna bulan Rabiul Awal tahun lalu sama tahun ini nyampe nggak ya setahun perjalanan bersama ASM itu nyampe nggak ya ke aku hal-hal kayak gitu sih yang ditangkap selama proses yang barangkali aku memang belum banyak sama ya eh belum banyak berproses dan berproses sama teman-teman gitu tapi alhamdulillah masih kasih kesempatan di akhir-akhir ini semoga ada maknanya semoga ada hikmahnya terus karena teman masih memberikan kesempatan ini semoga juga ada hal-hal yang bisa teman-teman sampaikan untuk menguatkan juga gitu ya. Gitu deh, Teh Kanita. Terima kasih banyak. Oh iya, besok insya Allah Cynthia mau safar ke Semarang. Mohon doanya dan boleh buat titik doa juga ya. Hihihi. Ya, tuh Cynthia. Perjalanan ya Allah. Temuan sih sama Tika. Temu ya main bisa main kan sekarang Akhtar sama Omar ya ada sama dia. Oh, ih, iya betul. Apa sih namanya? Berasa tadi ya terwujud begitu. Ada bentuknya. Ya, Masya Allah.
Allah tolong ya untuk apa namanya, ya tadi nggak ada yang sia-sia gitu. Maksudnya dari itu aja bahkan jadi hal yang terberharga gitu. Dari sebuah ilmu, dari sebuah kelas aja gitu. Itu Masya Allah banget sih. Masya Allah, jazakallah khairan Cynthia udah kasih inspirasi lainnya dari pertemuan kita pada malam ini. Karena sudah malam, kita juga akan melanjutkan menulis lagi bagi yang melanjutkan. Tapi kita tutup dulu dan semoga dengan tutupnya kita Allah hadirkan keberkahan ya, dan Allah hadirkan juga pertolongan dalam menulisnya, juga Allah hadirkan hati yang tenang sehingga nanti saat dibaca oleh teman-teman terasa vibes-nya ya dari hatinya. Bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Oke, kalau gitu kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah apapun yang kami ikhtiarkan, terutama pada malam hari ini, dan ikhtiar-ikhtiar kami yang lainnya. Semoga Engkau terima ya Allah, dan maafkan kami jika ada kecacatan dalam ikhtiar-ikhtiar kami ya Allah. Perbaiki ya Allah, dan sadarkan kami jika hal itu terjadi. Dan semoga apapun yang kami ikhtiarkan juga Engkau hadirkan kejujuran kami ya Allah, Engkau hadirkan ketulusan kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang ikhlas ya Allah. Dan jadikan karya kami yang sedang kami buat menjadi sebuah pengabadian atas ilmu-Mu ya Allah, atas ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah, dan menjadi bentuk syukurnya kami. Dan semoga Engkau terima ya Allah, dan semoga Engkau meridho atas kami, ridho atas apa yang kami ikhtiarkan juga ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita foto dulu yuk. Masya Allah. Sebentar aku mau mau ini deh. Aku mau on cam, semoga bisa ya. Sebentar. Tapi ada yang bisa screenshotnya nggak? Aku pakai HP. Ada yang pakai laptop nggak? Atau Pakai HP juga, tapi bismillah coba teh. eh Sudah siap. Inilah 1, 2, 3. Lagi. Mbak Il, Mbak Il nge-lag ya. Hamil. Udah ya. 1, 2, 3. Udah. Masya Allah, Gimana? alhamdulillah. Ya, jazakumullah khairan semuanya. Selamat malam, selamat menghidupkan malam, selamat istirahat, selamat melanjutkan menulis. Oh, 1. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin end ya.